Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sony Eriko dari kelas H, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membahas tentang materi fikih munakahat. Apa aja sih yang akan dibahas tentang fikih munakahat? Di sini saya akan membahas 13 materi mengenai fikih munakahat. Pokok-pokok yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian fikih munakahat. Yang kedua, khidbah. Yang ketiga, mahram. Yang keempat, mahar. Yang kelima, kafa'ah dalam perkawinan Islam. Yang keenam, wali dalam perkawinan Islam. Yang ketujuh, walima al-urs atau pesta pernikahan. Yang kedelapan, hak dan kewajiban suami dan istri. Yang kesembilan, iddah dan ihdad bagi istri. Yang kesepuluh, putusnya perkawinan. Yang kesebelas, khulu. Yang kedua belas, sumpah li'an. Yang ketiga belas, rado'ah. Jadi itu materi yang akan saya bahas. Selanjutnya saya akan membahas materi-materi tersebut yang lumayan terperinci, dan mohon maaf bila materi yang akan saya sampaikan itu kurang jelas atau sebagainya. Baiklah, disimak baik-baik ya materi yang akan saya bahas. Baiklah, materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian fikih munakahat. Apa sih fikih munakahat tersebut? Fikih munakahat terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan munakahat. Fikih secara bahasa berasal dari kata fakiha yafqahu yang berarti paham. Fikih munakahat adalah aturan hukum tentang pernikahan, mulai dari akad nikah hingga aturan dalam berumah tangga. Ruang lingkup fikih munakahat yaitu meminang, nikah, dan talak. Materi yang kedua yaitu khidbah. Khidbah diambil dari bahasa Arab yang artinya peminangan. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita yang dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain. Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadi hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi seorang istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah masyarakat. Syarat-syarat khidbah dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat mutasyinah dan syarat lazimah. Materi yang ketiga yaitu mahram. Kata mahram sendiri diambil dari kata bahasa Arab ya al-mahram yang memiliki makna yaitu semua orang yang dilarang atau haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam. Secara istilah, di kalangan ulama ilmu fikih, kata mahram didefinisikan sebagai para wanita yang diharapkan untuk dinikahi secara permanen, baik karena faktor kerabat, persusuan, ataupun perbesanan. Mahram terbagi menjadi dua, yaitu mahram mu'abbad, artinya orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi selamanya, dan mahram mu'aqqad, artinya orang yang diharamkan dinikahi untuk sementara waktu. Materi yang keempat yaitu mahar. Mahar secara bahasa artinya mas kawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Mahar terbagi menjadi dua, yaitu satu, mahar musammah. Ialah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sigot akad. Kedua, mahar mistil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar itu belum lagi ditetapkan bentuknya. Materi yang kelima yaitu kafa'ah dalam perkawinan Islam. Secara terminologi, bahasa kafa'ah berasal dari bahasa Arab yaitu atau yang berarti sama atau setara. Jadi kafa'ah atau sekufu artinya sepadan, sebanding, seimbang, dan sederajat. Menurut istilah hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian antara kedua calon pasangan suami dan istri, yaitu sebanding dalam kedudukan, sama dalam tingkat sosial, dan sama dalam akhlak dan kekayaan. Sehingga di sini masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Materi yang keenam yaitu wali dalam perkawinan Islam. Al-wilayah, wali ialah berasal dari ungkapan wala asyai wa ala alaihi wilayatan wa wilayatan yang berarti menguasainya. Menurut istilah perwalian, wilayah ialah kekuasaan secara syariat yang dimiliki orang yang berhak untuk melakukan tasarruf aktivitas dalam kaitan dengan keadaan yang atau urusan orang lain untuk membantunya. Macam-macam wali dalam perkawinan Islam. Yang pertama wali nasab, yang kedua wali hakim, yang ketiga wali adol, yang keempat
taukil wali. Materi yang ketujuh, yaitu walimah al-urs, pesta pernikahan. Kata walimah berasal dari kata walimah, yang berarti kenduri, karena banyaknya manusia yang berkumpul untuk menghadiri sejumlah jamuan makan. Sedangkan menurut Syed Sabik, walimah itu berarti jamuan khusus yang diadakan dalam perayaan pesta perkawinan atau setiap jamuan untuk pesta lainnya. Materi yang kedelapan, yaitu hak dan kewajiban suami dan istri. Hak dan kewajiban suami, yang yaitu memberi mahar, menafkahi, menggauli istri secara baik, menjaga istri dari dosa, memberi cinta dan kasih sayang kepada istri. Hak dan kewajiban istri, yaitu taat kepada suami, mengikuti tempat tinggal suami, menjaga diri dari saat suami tak ada. Materi yang kesembilan, yaitu iddah dan ihdad bagi istri. Iddah berarti saat menunggu bagi perempuan istri untuk mengetahui kekosongan rahimnya, untuk memastikan bahwa dia tidak hamil, atau karena ta'abud atau menghilangkan rasa sedih atas kepergian sang suami. Ihdad berarti masa berkabung, merupakan suatu kondisi seorang istri yang harus menahan diri atau berkabung selama 4 bulan 10 hari. Selama masa itu istri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata, dan tidak boleh keluar rumah. Materi yang ke-10, putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan yaitu berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama hidup menjadi sepasang suami istri. Putusnya perkawinan dikarenakan faktor seperti berikut. Yang pertama, kematian. Yang kedua, perceraian. Yang ketiga, putusan pengadilan. Materi yang ke-11, yaitu hulu. Hulu secara etimologi berarti melepaskan. Hulu adalah talak bersama. Perceraian dilakukan karena kehendak istri untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan memberikan tebusan seperti ganti rugi harta atau biaya hidup yang dipinta dan harus dipenuhi oleh pemilik akad, yaitu suami. Ketika hulu telah selesai dilaksanakan, maka suami dan istri tersebut tidak dapat rujuk kembali. Materi yang ke-12, yaitu sumpah li'an. Menurut bahasa, li'an berarti jauh dan laknat atau kutukan. Secara terminologi, li'an merupakan suatu ucapan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya dengan 5 kali sumpah, dan pada saat sumpah yang terakhir suami mengucapkan sumpah yang diikuti dengan laknat kepadanya jika dia dusta. Materi yang ke-13, rodo'ah. Kata rodo' secara etimologi berasal dari kata kerja ardo'a, yurdi'u irda'an, yang artinya menyusui atau menyusu payudara. Istilah rodo' biasa dipakai untuk tindakan menyusui kepada manusia. Rodo'ah dapat diartikan sampainya air susu perempuan yang keluar dan masuk ke tenggorokan anak kecil yang umurnya belum sampai 2 tahun atau 24 bulan. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan penjelasan tentang materi fikih munakahat. Bila ada salah kata, penyampaian maupun sebagainya, saya tunggu kritik dan sarannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah mendengarkan presentasi saya.